Oke, lanjut ke nomor 15. Jadi di nomor 15 ini kita termasuk salah satu soal yang nggak perlu ngitung. Kenapa gitu? Karena kita lihat di sini X menuju tahingga. Berarti kalau menuju tahingga, cari pangkat yang terbesar. Di sini kita dapat pangkat terbesar itu adalah X pangkat 3, yaitu ada di 6X pangkat 3 sama min 9X pangkat 3. Kalau udah dapat pangkat terbesar gini, nah kalau misalkan pangkatnya terbesarnya ada di kedua sisi, berarti jawabannya itu adalah angka. Itu angkanya itu yang dimaksud angka kayak 6, 6/7. Pokoknya jawabannya kemungkinan nggak 0 atau infinity. Kalau di sini kan pangkat terbesarnya itu ada di 6x pangkat 3 sama min 9x pangkat 3. Jadi langsung aja ambil bilangan itu. 6 per min 9. Min 9 ini minnya kan bisa dipindah ke sebelah kiri. Min 6/9 kan. 6/9 diperkecil, sama-sama dibagi 3. 6 dibagi 3 itu 2, 9 dibagi 3 itu 3. Jadi jawabannya langsung min 2/3. C. Begitupun dengan yang nomor 16. Nomor 16, limit menuju tahingga. Kita di sini cari pangkat terbesar. Pangkat terbesar kan itu X pangkat 4, yaitu 7 kan. Sedangkan di bawahnya nggak ada. Kalau nggak ada, berarti semuanya ini bakal berubah jadi 0. Sisanya itu 7/0. Gitu. Jadi kalau pangkat terbesarnya ada di atas, itu hasilnya pasti infinity. Ini kan 7/0 itu sama dengan infinity. Karena berapapun per 0 dibagi 0 hasilnya infinity. B. Ya gitu. Jadi kalau misalkan di kedua sisinya ada pangkat terbesar, sama-sama ada pangkat terbesar, itu jawabannya bisa angka atau bisa jadi 0, nggak mungkin infinity. Tapi kalau semisalkan pangkat terbesar ada di atas, berarti jawabannya itu adalah infinity. Tapi kalau misalkan pangkat terbesar ada di bawah, misal nih di sini pangkat terbesar kan yang di bawah 2x pangkat 3, misal di atas itu 7x pangkat 2. Pangkat terbesar berarti 2x pangkat 3 kan. Nah, kalau misalkan di bawah itu kan berarti jadi 0/2, itu jawabannya 0. 15 sama 16 bisa menggunakan cara cepat, nggak perlu untuk. Lanjut ke nomor 17. Untuk ngerjain turunan itu kan biasanya kita ngikutin rumus buku kan, atau rumus-rumus yang rumus tetap. Tapi kalau misalkan menurut saya itu ada pengertian dengan bahasa lain. Gimana yang dimaksud pengertian dengan bahasa lain? Jadi pertama kita di sini ambil paling depan dulu, 3/4 X pangkat 4. Kan kita tahu kalau misalkan turunan berarti pangkatnya itu diturunin kan, dikurang 1. Berarti kan kita tulis dari sini kan X pangkat 4 dikurang 1 kan pangkatnya menjadi X pangkat 3 ya kan. Nah, si 4 nya ini dikali ke depan, jadi 4 dikali 3/4. Nah, karena ini sama-sama bisa dibagi, jadi dicoret, sisanya adalah 3x pangkat 3 gitu. Tapi kalau misalkan cukup, misalkan cara lainnya adalah di sini kan 4 ini pangkat belum kita kurang 1 menjadi x pangkat 3, itu langsung aja bagi, kalau dia pecahan bagi sama di bawahnya gitu. Jadi 4 ini bisa langsung dicoret sama 4. Jadi kan 4 dicoret sama 4 yang di bawah habis kan, sisa 3x pangkat 4 ini dikurang 1, sisa 3x pangkat 3 gitu. Jadi cukup pertama pangkatnya dikurang atau enggak dicoret sama bawahnya pecahan. Tapi kalau misalkan enggak pecahan, misal hanya 3x pangkat 4, berarti pangkatnya kan dikurang jadi x pangkat 3. Depannya itu tinggal tulis aja 3. Ini 4 dikali 3, berarti di sini 12 kan. 4 kali 3. 4 kali 3 itu berarti 12 x pangkat 3. Gitu. Jadi kalau misalkan ada pecahan bawahnya, apabila bisa dibagi sama pangkat, berarti dibagi dulu. Kalau nggak bisa langsung kali ke depan. Nah, ini kan berarti 3/4 x pangkat 4 itu hasilnya adalah 3x pangkat 3. Nah, ini juga karena nggak ada pecahan, jadi langsung 3 dikali 2 itu sama dengan 6x, tadinya pangkat 3 dikurang 1 jadi 6x pangkat 2 dikurang dengan, nah ini sama, dia ada pecahan dan pecahannya itu bisa dibagi dengan pangkat, jadi langsung coret aja, 2 sama 2 nya dicoret, hilang, sisa min 5x ditambah sama 8x. Kalau ada 8x begini, x nya langsung coret aja kalau turunan 8x. Jadi jawabannya adalah yang B.